Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadirin jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan, mudah-mudahan senantiasa mengalir pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada bagian sebelumnya saya pernah menyampaikan berkaitan dengan adab antara anak orang tua dan orang tua kepada anak. Pada kesempatan kali ini, pagi ini, saya ingin menyampaikan adab suami istri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim kita mengenal bahwa antara suami istri itu memiliki adab, masing-masing memiliki hak antara satu dengan yang lainnya. Baik apakah hak itu adalah hak bersyarikat, artinya sama-sama, suami memiliki hak yang sama dengan istri, atau istri memiliki hak yang sama dengan suami, ataukah masing-masing itu memiliki hak khusus. Ada hak khusus suami terhadap istri, ada hak istri yang khusus terhadap suaminya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi wanita-wanita itu sebagaimana mereka berkewajiban secara baik, dan bagi laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini disebutkan bahwa hak yang dimiliki oleh istri itu memang sebanding dengan kewajiban yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Maka demikian pula sebenarnya suami memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang telah dia tunaikan kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, ala innalakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu, ini yang dimaksud adalah laki-laki, kamu memiliki hak atas istrimu dan istri-istrimu memiliki hak atas kamu. Hak atau hak. Jadi ketika seseorang memiliki hak atas kamu, berarti kamu memiliki kewajiban kepadanya. Ketika istri memiliki hak kepada suaminya, artinya suaminya memiliki kewajiban kepada istri. Dan ketika istri memiliki hak atas suaminya, artinya suaminya memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah di antara hak-hak itu ada, saya tadi sudah menyinggung, ada yang mustarikah, ada yang sama. Artinya hak itu di samping harus dilakukan oleh suami, juga dilakukan oleh istri. Tapi juga nanti ada hak yang khusus atas suami, ada hak yang khusus atas istri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka di antara hak, ya, hak yang hak bersama, artinya suami dan istri sama-sama harus melakukan itu adalah satu, al-amanah. Al-amanah, kepercayaan.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa masing-masing suami atau istri, ya, masing-masing suami atau istri haruslah percaya terhadap yang lainnya, haruslah memegang kepercayaan atas lainnya. Tidak boleh sedikit pun pasangan suami dan istri itu berkhianat atas satu kepada yang lainnya. Jadi saya ulangi, tidak boleh sedikit pun, apalagi banyak, tidak boleh sedikit pun pasangan suami istri berkhianat terhadap yang lainnya. Artinya tidak boleh istri berkhianat sedikit pun terhadap suaminya, atau suaminya itu berkhianat kepada istrinya. Kenapa? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa suami istri itu adalah asbahu bisyarikaini, merupakan sekutu yang kuat, ya, sekutu itu artinya partner. Dan karena suami dan istri itu adalah partner, maka masing-masing harus menjaga amanah, wan nuskhi wasidqi wal ikhlas bainahuma, dan suami dan istri harus menjaga kepercayaan atas satu dengan yang lainnya, ikhlas, ya, tulus antara satu dengan yang lainnya. Dalam urusan apa? Dalam semua urusan khusus maupun yang umum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, problem atau sebab yang paling banyak terjadinya perceraian itu adalah karena adanya pengkhianatan antara satu dengan yang lain. Artinya bahwa antara suami dan istri itu sudah tidak lagi saling percaya. Ada sesuatu yang disembunyikan antara satu dengan yang lain. Karena adanya sesuatu yang disembunyikan sehingga menyebabkan satu pasangan tidak percaya terhadap pasangannya. Itu yang pertama, bahwa suami istri harus saling amanah. Yang kedua, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah al-mawaddah warahmah, bahwa suami dan istri itu harus saling mencintai dan menyayangi. Masing-masing harus berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk memberikan rasa kasih sayangnya yang ikhlas terhadap pasangannya. Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini sudah sering kita dengar, berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwa Allah menciptakan dari diri kamu istri-istri, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi sakinah, menjadi tenang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan antara kamu mawaddatan wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Malla yarham la yurham." Siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak disayangi. Yang dimaksud di sini disayangi artinya dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa sebagai suami dan istri harus senantiasa menjaga mawaddatan warahmah sekuat tenaga, rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Memang ada kadang-kadang mengungkapkan, membuat perbedaan. Mawaddah itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik, rahmah itu yang berkaitan dengan hati. Nah, ada yang menyebut begitu. Sehingga sesungguhnya masing-masing memang dianjurkan untuk menjaga fisiknya supaya ada rasa ketertarikan, ada tetap rasa ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Karenanya maka istri harus berusaha bagaimana secara fisik
masih bisa menarik suaminya, demikian pula suaminya juga demikian, secara fisik bisa tetap menarik istrinya. Ada yang mengatakan mawaddah itu seperti itu. Dan rahmah itu adalah berkaitan dengan yang non fisik. Yang non fisik, ya, rasa kasih, perasaan atau lembut, bicara yang menyenangkan dan seterusnya. Jadi sikap lemah lembut dan seterusnya, itulah yang dimaksud dengan rahmah, rasa kasih sayang. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah as-siqah al-mutabadilah bainahuma bi haitsu yakunu kullun minhuma wasiqan fil akhar. Yaitu ini hampir mirip dengan yang pertama, menjaga kepercayaan, ya, menjaga kepercayaan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman sehingga dia menyayangi terhadap dirinya sendiri sebagaimana dia menyayangi terhadap dirinya. Dan sebagaimana disebutkan tadi bahwa suami istri itu adalah partner, ya, partner. Terhadap saudara saja, ya, terhadap saudara saja itu kita dianjurkan untuk berbuat baik. Terhadap saudara saja kita dianjurkan untuk saling menyayangi, dalam arti bahwa ketika kita melakukan sesuatu keburukan, ya, terhadap diri kita tidak mau, maka demikian pula hal itu jangan kamu lakukan kepada orang lain. Nah, kepada orang lain saja tidak boleh, apalagi terhadap istri, di mana istri itu adalah, saya sampaikan di awal tadi itu, asbahus syarikaini, sekutu atau partner yang paling kuat, ya, paling kuat. Ya. Karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh, ya, tidak boleh seorang istri itu kemudian menipu terhadap suaminya atau suaminya menipu terhadap istrinya. Karena sesungguhnya menipu terhadap orang lain itu, menipu terhadap istri atau menipu terhadap suaminya itu sama saja dengan menipu terhadap dirinya sendiri. Karena di dalam hadis Rasulullah tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang kalian tidak dinilai sebagai beriman sehingga dia mencintai terhadap saudaranya sebagaimana mencintai terhadap dirinya sendiri. Maka cinta kita kepada pasangan kita, ya, cinta kita terhadap pasangan kita harus setidaknya sama atau lebih daripada mencintai terhadap dirinya sendiri. Dan itu adalah bukti dari orang beriman. Nah, saya ulangi, itu adalah bukti dari orang beriman. Artinya orang beriman itu rasa kasih sayangnya terhadap istri, rasa kasih sayangnya terhadap suami harus setara dengan rasa kasih sayangnya terhadap dirinya, atau bahkan melebihi dari rasa kasih sayangnya terhadap istri. Karena itu kalau ada orang, mohon maaf, suami yang kemudian seringkali menipu terhadap istrinya, ya, menipu terhadap istrinya, ya, maka itu adalah tanda bahwa dia belum beriman kepada Allah. Kalau ada orang yang kemudian misalnya tidak memberikan nafkah kepada suaminya, kepada istrinya, ya, dengan nafkah yang sebaik mungkin, padahal dia mampu sebenarnya, artinya dia berusaha untuk menipu istrinya, ya, padahal dia mampu, memiliki kemampuan, lalu kemudian dia menipu istrinya dengan memberikan memberikan nafkah
yang terbatas padahal dia mampu, maka itu adalah sesungguhnya potret dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apalagi misalnya, apalagi na'udzubillah, ada istri yang kemudian ketika ditinggal suaminya lalu kemudian dia berselingkuh dengan orang lain, maka itu bukti yang luar biasa bahwa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hadirin sekalian, di antara adab suami istri yang sama-sama harus dijunjung oleh keduanya, itu adalah al-adabul amah, adab-adab umum lainnya, di mana adab-adab umum yang lainnya itu adalah min rifqin min muamalah, interaksi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Apa di antara tanda seseorang memiliki interaksi yang baik itu adalah tolaqatin fil wajhi. Di antaranya itu adalah menunjukkan wajah yang menyenangkan, tidak sering cemberut antara satu dengan yang lainnya. Istri ketika suaminya datang, dia menyambut dengan senyuman termanisnya. Suami juga begitu. Suami ketika bertemu dengan istrinya menunjukkan sikap menyenangkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian pula adalah waqarimi qaulin wa takdirin wa ihtiramin. Bagaimana antara satu dengan yang lainnya itu memberikan ucapan yang baik. Ucapan yang baik, tidak mencela antara satu dengan yang lain, tidak mengungkapkan kata-kata yang kata-kata yang menyakitkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula antara satu dengan yang lain saling memuliakan dan tidak saling mencela. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian semua bermuasyarah. Kalau perintah ayat ini sih wa ashiruhunna bil ma'ruf itu kepada suami. Kalau perintah di sini wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian semua wahai orang laki-laki memperlakukan istrinya dengan baik. Hanya saja ada namanya, nanti saya jelaskan lebih lanjut, ada namanya qiraah mubadalah. Qiraah mubadalah itu adalah bacaan kesalingan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, karena memang di dalam Al-Quran itu atau di dalam bahasa Arab itu ada pembedaan gender ya. Jadi ada mudzakkar, ada muannas ya. Ada mudzakkar, ada muannas. Sehingga kadang-kadang sulit berbeda dengan kita. Kalau kita itu kan menyuruh orang pergi kamu, nah itu laki perempuan ya sama, pergilah kamu ya. Tapi di dalam bahasa Arab ketika kita menyebut pergilah kamu antara laki dan perempuan, ketika yang diperintahkan laki-laki itu berbeda ya. Kalian perempuan misalnya, nah itu berbeda ya, dengan kalian laki-laki ya. Ada penggunaan dhamir yang berbeda. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, qiraah mubadalah itu artinya membaca kesalingan. Walaupun yang diperintahkan itu laki-laki, tapi juga berlaku untuk perempuan ya. Termasuk wa'asiruhunna bil ma'ruf, perintah untuk muasyarah, perintah untuk bergaul dengan baik, itu bukan hanya laki kepada suaminya, suami kepada istrinya, tapi juga istri kepada suaminya. Demikian pula perintah-perintah yang diarahkan kepada perempuan, istri misalnya, itu juga berlaku untuk suaminya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan ketika salah seorang dari mereka
itu melakukan kesalahan misalnya atau yang sejenisnya, maka diperintahkan wastausu bin nisa khairan, hendaklah kalian semua memberikan nasihat, pesan kepada istrinya khairan, dengan baik. Demikian pula sebaliknya, sebagaimana tadi saya sebutkan, ketika membaca seperti ini ada namanya qiraah mubadalah, membaca kesalingan. Kesalingan artinya bahwa walaupun perintah istausu bin nisa khairan adalah perintah Rasulullah kepada suami atas istrinya, bahwa supaya suami itu memberikan wasiat yang baik kepada istrinya, maka ini juga sebaliknya, bahwa istri juga memberikan wasiat kepada suaminya secara baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini bagaimana supaya kita saling berbuat baik antara suami terhadap istrinya. Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana kamu mau mengambil lagi terhadap apa yang telah kamu berikan kepada istrimu. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, dan sungguh sebagian kamu telah berhubungan dengan sebagian yang lainnya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri kamu telah mengambil perjanjian yang kuat dengan kamu. Karena ini kadang-kadang ada suami yang memberikan sesuatu kepada istrinya, tapi tatkala marah, tatkala ada masalah, lalu kemudian suami berusaha mengambil hal-hal yang sudah diberikan kepada istrinya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hatta misalnya ketika seseorang cerai misalnya, seringkali kemudian berusaha kembali menarik apa yang sudah diberikan kepada istrinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, harta itu ada yang sudah diberikan kepada istrinya, tapi ada yang memang tidak diberikan kepada istrinya. Sesuatu yang sudah diberikan kepada istrinya, seandainya dia cerai, maka tidak boleh diambil kembali, ya, tidak boleh diambil kembali. Mas kawin tidak boleh diambil kembali, kecuali kalau memang istrinya yang gugat cerai. Maka kalau istri gugat cerai, kalau seandainya dulu mas kawinnya itu besar sekali, ratusan juta, apalagi sampai 1 miliar yang rame dulu itu, ya, sampai 1 miliar misalnya. Ternyata kemudian setelah beberapa bulan istrinya gugat cerai, maka suami bisa meminta separuh dari mas kawinnya. Kenapa? Karena gugat cerai. Tapi kalau tidak gugat cerai tidak bisa. Kalau misalnya yang laki-laki yang menceraikannya, maka harus tidak boleh mengambil sedikit pun terhadap pemberian yang diberikan kepada istrinya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita bekerja, lalu kemudian hasil kerja kita, gaji kita kasihkan kepada istri. Itu dikasihkan kepada istri ataukah tidak? Nah, artinya apakah kita sudah memberikan kepada istri dalam pengertian memberikan, ataukah kita menitipkan uang kita kepada istri untuk dikelola? Nah, itu menjadi masalah. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya terjadi perceraian, lalu gaji kita yang sudah kita kasihkan kepada istri tadi dengan niat memang ini adalah belanja untuk istri, maka ketika gaji itu oleh istri dikelola, lalu kemudian menjadi simpanan, isok tuku tanah, isok tuku omah dan lain sebagainya. Kalau dulu akadnya sebenarnya adalah kita memberi, maka itu milik istri bukan milik suami. Wong wis diweno karo bojone. Tapi kalau itu adalah akadnya untuk kelola, lain lagi. Kalau itu untuk kelola, maka nanti itu bisa namanya harta gono gini. Tapi kalau tidak dikelola, artinya ini nafkah dari saya untuk kamu, berarti itu adalah hak istri sepenuhnya. Nah, tapi kalau ini gaji saya, tolong untuk dikelola, ya, makanya kadang-kadang harus jelas di awal. Ini adalah gaji saya, wes sampean kelola. Nah,
Karena ada pengelolaan istri di situ, itulah kemudian di dalam bahasa kita ada namanya harta gonogini. Ya, ada harta gonogini. Sehingga ketika meninggal atau ketika cerai, maka ada pembagian itu. Ya. Kadang-kadang di masyarakat melihat ada, ya, lho iki sing kerja kan lanang, yang kerja lanang, sing wedok gak melok kerja. Sehingga semua harta yang dibeli itu kadang-kadang kemudian dianggap sebagai miliknya suami. Ada dulu kawan itu karena tidak punya anak, ya, tidak punya anak. Sehingga semua harta yang atas nama ya laki-laki, karena laki-laki meninggal, ya, yang laki-laki meninggal, semua harta yang atas nama laki-laki dianggap adalah milik yang laki-laki sepenuhnya, sehingga saudaranya itu mengambil alih, ya, meminta haknya, ya, sesuai dengan apa namanya fikih misalnya begitu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa kadang-kadang tanah misalnya itu yang disertifikat atas nama itu kan belum tentu 100% miliknya. Namanya di sertifikat itu biasanya ya memang kalau salah satu ya kan itu ya. Jadi kalau bisa atas nama istri, atas nama suami. Padahal itu dulu belinya misalnya adalah beli dari harta bersama. Tetapi ketika di atas namakan itu kan biasanya memang salah satu saja yang dimasukkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka gini-gini ini memang perlu untuk dipahami, sehingga ketika terjadi perceraian atau ketika terjadi salah satu di antaranya meninggal, maka jangan sampai kemudian persoalan harta ini menjadi bukan hanya perebutan, tapi kemudian perebutan yang salah, ya, karena salah di dalam memahaminya itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat yang lain, di dalam Al-Baqarah ayat 237, Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Janganlah kamu melupakan kelebihan di antara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seringkali orang itu melihat rumput tetangga lebih baik. Itu seringkali begitu, ya, lupa terhadap pasangannya sendiri, ya. Sedikit kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita, apakah itu kesalahan yang dilakukan oleh istrinya atau kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, kadang-kadang kemudian melupakan terhadap al-fadla, melupakan terhadap kebaikan yang banyak sudah ditumpahkan oleh mereka. Kadang-kadang sedikit kesalahan yang diberikan oleh kesalahan yang dilakukan oleh istri lalu menutupi kebaikan istri selama ini. Demikian pula sebaliknya, sedikit kesalahan yang dilakukan oleh suaminya kadang-kadang kemudian dipandang oleh istrinya itu menutupi semua kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Dan sebaliknya kadang-kadang pula, nah ini kadang-kadang sedikit kebaikan yang diberikan oleh orang lain, ya, diberikan oleh orang lain, seakan-akan itu adalah kebaikan yang sangat besar sekali. Nah, sehingga kadang-kadang ada orang, mohon maaf supaya tidak terjadi di sini, kadang-kadang begitu ya. Ada suami mengagumi terhadap wanita lain karena mungkin wanita lain itu kelihatan baik. Ya. Padahal belum tentu kebaikan yang diberikan oleh wanita lain itu melebihi dari kebaikan yang telah diberikan oleh istrinya sendiri. Atau sebaliknya, mudah-mudahan tidak terjadi, kadang-kadang ada seorang istri itu melihat ya, kebaikan yang diberikan oleh laki-laki lain itu seperti luar biasa, padahal belum tentu bahwa kebaikan yang diberikan oleh laki-laki lain itu melebihi dari kebaikan yang diberikan selama ini oleh suami. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Kemudian ini adalah adab antara suami dan istri masing-masing miliki. Lalu ada yang hak khusus. Hak khusus bagi istri. Ya, hak khusus bagi istri atas suami. Yang berarti ini adalah kewajiban suami atas istrinya. Apa itu? Yang pertama adalah yang tadi ayyu asyiraha bil ma'ruf, menggauli istrinya dengan baik. Yang dimaksud di sini adalah memberikan nafkah dengan baik. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan antut imaha in ta'imta wa taksauha in iktasaita wa la tadribil wajah wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Rasulullah bahwa hendaklah kamu memberikan makan terhadap istrimu apabila kamu juga bisa makan, dan kamu memberikan pakaian kepada istrimu apabila kamu bisa memberi pakaian. Dan kamu jangan memukul wajahnya, jangan kamu mengolok-olok, menyebutkan keburukan istrinya. Walah tahjur illa fil bait, jangan kamu berhijrah itu menjauhi, meninggalkannya kecuali masih di rumah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah rincian yang diberikan oleh Rasulullah dari sikap wa'asiruhunna fil ma'ruf, berbuat baik kepada istrinya. Di awal tadi saya singgung bahwa ada namanya tadi qiraah mubadalah tadi itu, bacaan kesalingan. Artinya meskipun ini diperintahkan kepada suami tapi juga kepada istri. Artinya apa? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau memang istrinya karena gajinya banyak, suaminya tidak memiliki penghasilan misalnya, maka hendaklah istri juga memberikan makan kepada suaminya. Hendaklah istri juga memberikan pakaian kepada suaminya. Dan jangan sampai istri kemudian memukul kepada suaminya. Istri juga jangan sampai mengolok-olok, memberikan penilaian buruk kepada suaminya, apalagi itu di hadapan banyak orang. Dan janganlah kemudian kabur dari rumah. Jadi kalau kita membaca kesalingan itu berarti meskipun ini perintahnya kepada laki-laki, kepada suami, tapi juga ini bisa berlaku kepada istri atas suaminya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi yang paling ditekankan dalam konteks ini adalah laki-laki, yaitu memberikan makan, memberikan pakaian, tidak pernah berusaha untuk tidak pernah menyakiti dalam arti fisik, memukul istrinya, tidak pernah menyakiti dalam arti non fisik. Apa itu menyakiti non fisik? Yaitu mengolok-oloknya, baik mengolok-olok tanpa tidak di hadapan orang maupun mengolok-olok di hadapan. Jadi terlebih lagi mengolok-olok di hadapan orang. Dan namanya kadang ada suami istri itu ada masalah, itu wala tahjur illa fil bait. Kalau seandainya mau menjauh, maka jangan menjauhi sampai keluar rumah. Jangan sampai menjauhi keluar rumah. Maka saya ulangi, kalau ini qiraah mubadalah itu sama, berarti istri juga begitu. Seandainya ada masalah dengan suaminya, kalau mau menunjukkan sikap tidak suka terhadap suaminya, pindahlah ke kamar sebelah. Tidak perlu untuk pindah ke rumah yang lain.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, hak istri atas suaminya adalah ayyu allimaha ad-daruriyya min umuri diniha in kanat la ta'lamu dzalika, yaitu mengajarkan ajaran-ajaran agama yang pokok kepada istrinya jika istrinya tidak tahu. Jadi jika istrinya belum mengetahui terhadap ajaran-ajaran pokok, katakanlah ajaran pokok agama itu misalnya sholat, tata cara sholat, tata cara puasa, ya, tata cara zakat, misalnya apa, zakat fitrah atau yang lainnya, nah, maka kewajiban suami adalah mengajarkan. Bagaimana kalau suami tidak bisa atau tidak mampu mengajari karena pengetahuan keagamaannya juga terbatas? Maka hendaklah suami mengizinkan istrinya untuk mengikuti di majelis-majelis ilmu agar istrinya belajar terhadap urusan agama. Saya ulangi, hadirin sekalian, kalau suaminya memang mampu, ya, maka tidak apa-apa, diajari sendiri di rumah pokok-pokok ajaran agama. Tapi kalau tidak mampu mengajari, maka jangan melarang istrinya untuk ikut di kajian ilmu. Terlebih lagi kalau seharusnya suaminya memfasilitasi, bahkan menyuruh atau mengantarkan istrinya untuk ikut kajian-kajian keagamaan. Sekali lagi kalau memang suaminya betul-betul tidak mampu. Tapi kalau mampu ya enggak apa-apa, Muhammad diajari sendiri di rumah. Seandainya begitu, atau melarang istrinya untuk ikut kajian misalnya begitu. Karena misalnya dia mampu betul untuk mengajari istrinya. Tapi kalau tidak mampu, maka hendaklah suaminya mendorong istrinya untuk ikut-ikut kajian ilmu, ya. Supaya apa? Supaya dia mampu untuk menjalankan agama secara benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ada wa ahlikum, keluarga. Maka keluarga ini termasuk adalah anak dan istri. Kewajiban kita adalah menjaga anak dan istri kita dari api neraka. Dan menjaga anak istri kita dari api neraka maksudnya adalah supaya anak dan istri kita itu menjalankan agama dengan benar. Sehingga ketika bisa menjalankan agama benar dengan benar, maka diharapkan terjauhkan dari api neraka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu kalau membaca ini dengan qiraah mubadalah kesalingan tadi, ketika suami tidak mampu, artinya pengetahuan agamanya terbatas atau bahkan sangat minim sekali, istrinya memiliki kemampuan atau pengetahuan yang luas terhadap agama, maka tidak mengapa seorang istri mengajari kepada suaminya, atau bahkan menjadi kewajiban istri untuk mengajari suaminya pokok-pokok agama. Kenapa? Karena ku anfusakum wa ahlikum naro bukanlah hanya perintah terhadap laki-laki, tapi ini juga perintah terhadap perempuan. Artinya apa? Bahwa perempuan juga punya kewajiban untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Karena itu perempuan juga berkewajiban menjaga anak-anaknya, mengajari anak-anaknya agama. Demikian pula kalau suaminya memiliki keterbatasan pengetahuan agama, kalau suaminya minim sekali pengetahuan agamanya, sementara istrinya
memiliki pengetahuan yang luas terhadap agama, maka menjadi kewajiban istrinya untuk mengajari terhadap suaminya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang keempat adalah ayyulzimaha bita'alimil Islam wa adabihi. Bagaimana suami berkewajiban untuk membiasakan istrinya melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dengan baik, ya, membiasakan istri-istrinya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika suami punya kewajiban untuk membiasakan istrinya, tentu suaminya juga harus memberikan contoh. Jangan hanya memerintah. Ya. Kita ini kan pinter merintah kadang itu, pinter ngongkon tapi tidak bisa melaksanakan sendiri. Seringkali begitu. Ya. Maka kita ini laki-laki, ya, kita ini wahai laki-laki, ketika kita memerintahkan istri harus memberikan contoh, ya, harus memberikan contoh kepada istrinya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat adalah aya'dila bainaha wa baina darratiha. Nah, ini khusus bagi orang yang memiliki lebih dari satu istri, yaitu dia bersikap adil terhadap istri-istrinya. Yang kelima, yang terakhir, kewajiban. Tapi ini walaupun disebutkan kewajiban suami, tapi memang ini istri juga. Alla yufshiya syarroha, tidak menyebarkan rahasia istrinya, wa alla yadhkura aiban fiha, dan tidak menyebutkan aib istrinya. Rasulullah SAW menyebut begini, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa yufdi ilaihi summa yansuru syarraha. Kata Rasulullah, di antara orang yang paling buruk di sisi Allah, ya, di antara orang yang paling buruk tempatnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, itu adalah orang laki-laki yang mendatangi istrinya dan istrinya mendatangi laki-laki itu, summayan suruh syarroha, lalu kemudian menyebarkan rahasianya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi ada rahasia yang harus suami istri ketahui saja, tidak boleh yang lainnya. Tapi juga dan juga ada aib yang hanya pasangannya atau mereka berdua saja yang harus tahu, tidak boleh orang lain mengetahuinya. Kalau sampai ada rahasia atau aib yang kemudian yang seharusnya mereka berdua yang tahu kemudian dikeluarkannya, maka itu adalah inna min syarrin nasi indallahi manzilatan. Maka sampai pula nanti misalnya kalau ada suami istri itu kemudian cerai, biasanya ya kalau sudah begitu semua rahasia-rahasia mereka berdua itu saling dibuka di muka umum, maka itu tidak boleh. Nah, walaupun itu kan sudah mau cerai saya, tetap tidak boleh. Itu adalah rahasia mereka berdua. Kalau seandainya mau dibuka boleh, tapi dibuka secara tertutup di muka hakim. Itu seandainya mau dibuka itu boleh, tapi hanya boleh di depan hakim dalam sidang tertutup. Kalau sidang terbuka harus tetap dijaga. Jadi harus tetap, saya tidak berani untuk membuka aib kita ketika ini adalah sidang terbuka. Saya bisa membukanya kalau itu adalah sidang tertutup di hadapan hakim saja. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sampai segitunya ketika suami istri itu harus menjaga rahasia masing-masing. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang berikutnya adalah hak suami atas istrinya.
yang ini berarti adalah kewajiban istri atas suaminya. Apa itu? Adalah ta'atu fi ghairi maksiatillah, yaitu istri harus taat kepada suaminya. Nah, taat kepada suaminya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan ketaatan terhadap suami, saya ulangi, ketaatan terhadap suami bisa mengalahkan terhadap ketaatan kepada orang tuanya. Hanya saja suami yang baik tidak boleh menjerumuskan istrinya ke dalam dosa. Artinya sebagai suami yang baik harus selalu mendukung istrinya untuk senantiasa istrinya itu berbuat baik kepada orang tuanya. Dan jangan sampai suami itu karena tahu posisinya lalu kemudian memutus hubungan silaturahim antara istrinya dengan keluarganya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah ini kita sudah sering mendengarkan sabda Nabi, lau kuntu aamuran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau aku bisa memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, sungguh aku akan memerintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ya. Artinya betapa ketaatan yang harus diberikan oleh istri kepada suaminya. Tetapi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ulangi lagi, sebagai suami yang tahu seperti ini jangan kemudian dimanfaatkan, ya, jangan disalahgunakan. Karena tahu bahwa istrinya harus taat kepada suaminya, lalu kita semena-mena, ya, semena-mena di dalam meminta hak ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang lain insya Allah sering kita mendengarkan pula, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ya'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatal malaikatu hatta tusbika. Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya, lalu istrinya tidak mau dan kemudian suaminya itu semalam itu marah, maka malaikat melaknat istrinya hingga pagi hari. Ketika ada kata-kata laknat itu menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Artinya ketika istri itu memiliki kemampuan untuk melayani suaminya, lalu kemudian dia enggan ketika suaminya mengajak, maka itu adalah perbuatan dosa besar. Tapi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan kemudian menjadikan hadis ini sebagai peluru untuk semena-mena terhadap istrinya. Suami harus tahu keadaan istrinya. Ya, saya ulangi, suami harus tahu keadaan istrinya. Kalau istrinya dalam keadaan sakit, kalau istrinya dalam keadaan tidak mood, kalau istrinya dalam keadaan istrinya capek, jangan dipaksa. Suami dengan dalih menggunakan hadis ini lalu menakut-nakuti istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri yang sudah tahu seperti ini berusaha maksimal untuk melayani suaminya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada cerita bahwa seorang istri ketika suaminya berangkat untuk jihad fisabilillah, lalu berpesan kepada istrinya, kamu jangan keluar rumah ya, selama saya melaksanakan jihad. Lalu kemudian ketika suaminya ini melaksanakan jihad, lalu orang tua bapaknya daripada istrinya itu sakit, lalu dia mengirim orang supaya menanyakan kepada Rasulullah, ya apakah boleh dia melanggar pesan daripada suaminya,
karena dalam rangka untuk keluar rumah mendatangi ayahnya yang sedang sakit. Apa kata Rasulullah? Taati suaminya. Bayangkan, taati suaminya. Ya. Lalu ketika orang tuanya meninggal, nah, lalu dia mengirim utusan lagi menanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh mendatangi orang tuanya yang sedang meninggal dunia itu. Padahal dia dulu dipesan oleh oleh suaminya supaya tidak keluar rumah sepanjang dia melaksanakan jihad fisabilillah. Rasulullah masih tetap melarangnya. Hadirin sekalian, betapa mentaati terhadap suami itu luar biasa. Ya, dalam kondisi seperti itu masih tetap harus mentaati suaminya. Hadirin sekalian, apakah itu kemudian tidak memutus silaturahim tadi? Karena perintahnya tadi itu kan tidak memutus silaturahim, tidak boleh keluar rumah, ya, tidak boleh keluar rumah. Nah, tapi kalau misalnya suami itu melarang, kamu jangan berhubungan dengan orang tuamu, kamu jangan berhubungan dengan saudara-saudaramu sama sekali, itu adalah berarti perintah memutuskan silaturahim. Maka perintah manusia yang melanggar dengan perintah Allah maka tidak boleh ditaati. Tapi apa bedanya dengan itu tadi? Karena suami tadi tidak memerintahkan untuk memutus silaturahim, hanya dia sepanjang tidak di rumah, kamu jangan keluar rumah. Ya, sifatnya hanya bersifat umum. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang kedua adalah siyanatu ardi zauji wal muhafadzati ala sarfiha, yaitu menjaga kehormatan suami, menjaga kemuliaan suami. Jadi istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan suaminya. Dan yang terakhir adalah luzumu baiti zaujiha. Fala takhruj minhu illa bi'idni waridahu. Hendaklah istri tetap berada di rumahnya, tidak keluar kecuali dengan izin dan ridho dari suaminya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang ada begini, apakah setiap kali keluar itu harus minta izin? Ada kegiatan-kegiatan yang sudah biasa di mana suaminya itu mengizinkan, maka itu tidak perlu untuk izin karena sudah kebiasaan, sudah biasa, suaminya tidak bermasalah atau bahkan selama-lama ini suaminya mendukungnya. Tetapi dalam hal-hal tertentu khusus, ya, di mana itu bukan keluar sebagaimana biasanya, maka disinilah istri harus minta izin kepada suaminya. Tapi saya ulangi, kalau dalam hal-hal yang selama ini sudah biasa, katakanlah misalnya suaminya sudah mengizinkan istrinya bekerja, ya sudah, berangkat kerja, pulang kerja dan seterusnya, tidak selalu harus setiap hari minta izin, tidak, karena sudah diizinkan dulu. Nah, kalau memang mau belanja sudah diizinkan selama ini, maka tidak perlu untuk setiap hari, setiap kali itu kemudian minta izin, tidak. Tapi dalam hal-hal tertentu yang di luar kebiasaannya, memang di luar dari yang biasa yang berjalan selama ini, maka kalau ada kegiatan tertentu keluar rumah, maka inilah istri harus minta izin kepada suaminya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara adab az-zaujan, adab suami istri yang harus kita senantiasa pegangi. Karena sesungguhnya hubungan suami istri itu, ikatan suami istri itu adalah ikatan keagamaan, sehingga apa yang kita lakukan, hak-hak yang kita berikan dan seterusnya tadi, bukan hanya dalam rangka untuk melanggengkan, jadi bukan hanya untuk melanggengkan ikatan pernikahan, tapi juga lebih dari itu, bahwa semua itu adalah
pelaksanaan agama sehingga bisa mendatangkan pahala dan mendatangkan surga, membuka pintu surga bagi kita semua dan menutup pintu-pintu neraka. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit saya sampaikan ini bermanfaat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sanabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.